Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sentral Otomotif. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang bagaimana cara untuk memilih atau mengecek sepeda motor, khususnya Matic ya. Nah, langsung saja eksekusi. Pertama, kita lihat semua bodi-bodinya masih bagus atau tidak. Nah, ciri-cirinya kalau masih bagus, bodinya itu masih mulus, catnya masih asli. Catnya, ciri-ciri asli, catnya itu belum pudar. Selanjutnya, cek bodi bagian depan. Mulai dari spakbor, belum terdapat goresan atau belum banyak goresannya. Kalau sudah banyak goresan, itu bisa menandakan bahwa motor itu sudah lama kepakai dan sering terkena benda asing ya. Selanjutnya, cek bagian sayapnya atau samping. Dilihat masih mulus atau sudah banyak sekali goresan. Terus selanjutnya, cek dek bagian depan. Nah, ini tidak dicat ya. Kalau dicat otomatis dia akan mengelupas. Karena ini sudah asli bawaan dari sana, plastik tanpa cat ya, seperti itu ya. Makanya seperti ini. Terus selanjutnya cek baut-bautnya. Baut-bautnya sudah bergetar atau belum. Kalau bautnya sudah kendor, sering dibongkar, otomatis dia akan kendor seperti ini. Jadi cek lagi bautnya masih utuh atau tidak. Terus selanjutnya cek handle-nya. Bekel, handle bagian belakang ya. Bekel di sini kalau banyak goresannya pasti motor itu sudah lama. Terus selanjutnya cek kaki-kakinya, mulai dari suspensi. Nah, suspensi ini bisa kita cek fungsinya dengan cara menekan-nekan ke bawah. Kalau ditekan masih terasa empuk, berarti itu masih bagus. Tapi kalau ditekan terasa dia bersentuhan dengan benda lain, itu tandanya ada kerusakan di dalam, atau mungkin olinya sudah encer, atau mungkin olinya sudah habis. Terus selanjutnya cek melalui visualisasi. Di sini kalau shockbreaker sudah bocor, biasanya timbul bekas oli di atas di sini. Kalau tidak ada bekas, berarti silnya masih bagus. Terus selanjutnya bannya, roda kalau kembangnya masih bagus, masih dalam. Terus di sini juga ada tanda segitiga. Nah, tanda segitiga itu atau segitiga TV itu fungsinya untuk mengetahui kalau bannya itu masih bagus. Nah, ini seperti ini. Nih, tanda segitiga. Terus di sini juga ada. Nah, di sini ada pentolan sedikit. Terus bagian belakang pun sama, di sini ada tanda segitiganya. Terus peleknya, nah pelek. Terus mesinnya ya, mesin. Nah, ini di sini menggunakan gardan. Koplingnya kopling kering tanpa oli di sini. Kalau bagian di dalam ini terdapat bunyi, misalkan kretek-kretek seperti itu tandanya
ada kerusakan di entah itu rollernya, entah itu CVT-nya, entah itu koplingnya. Ada 3 komponen itu yang sering terdapat kendala. Kalau misalkan rollernya yang sudah aus, itu juga harus diganti. Kalau nggak diganti, seolah-olah pergerakannya itu seperti menghentak. Kita seperti terhentak, seperti itu. Terus selanjutnya cek kilometernya. Kilometernya, kalau kilometernya itu sudah banyak, misalkan di atas 15.000 kilometer dan motor itu masih baru, berarti itu sudah sering dipakai, artinya mesin itu sudah capek. Tapi kalau misalkan persentasenya untuk nilainya itu di bawah 15.000, tetapi usia motornya itu sudah 5 tahun lebih, itu tandanya mesin masih bagus, seperti itu. Motor lama tapi masih bagus. Kita cek suaranya. Nah, ini di sini ada tanda mesin. Nah, ini kalau nyala terus mati, itu tandanya masih bagus. Kalau misalkan ada kerusakan komponen yang lain seperti injektor atau CKP, itu dia akan berkedip sesuai jumlah kedipannya. Nah, di lain kesempatan kita akan membahas tentang kedipan dari sepeda motor, tanda mesin pada sepeda motor ya. Terus kita cek starter. Nah, untuk starter biasanya awal itu bunyinya tinggi, nggak apa-apa, itu bagus karena tanpa beban ya. Nah, standarnya itu 1.700 untuk sepeda motor matic. Kita cek suaranya. Awalnya suaranya tinggi, kemudian dia akan kembali stasioner. Itu posisi yang bagus. Suaranya cek, suaranya normal, tidak ada suara yang asing. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau terdapat suara yang asing itu berarti ada komponen-komponen yang harus diganti di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, dari kami cukup sekian. Mungkin ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang bisa dipahami, kami mohon maaf. Dan nanti akan saya cantumkan tulisan di video ini. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.